Tadi ada disinggung nama si Batara Surya. Dia itu kan budaya penghijauan. Ya, minta sama dia bibit-bibitnya dibagikan kepada masyarakat itu supaya masyarakat menanam di sekitar lingkungannya itu. 1 tahun, 2 tahun nanti itu kan sudah tinggi. Nah, oke, masalah paret dan sampah. Kenapa tidak dibudayakan kembali budaya gotong royong itu? Kalau dulu kan setiap 2 minggu sekali kek, 3 minggu sekali kek, kita semua menjalin hubungan silaturahmi sambil bergotong royong, bawa cangkul, korek paret. Nah, budaya kita untuk melaksanakan itu memang harus dimulai dari atas. Nah, budaya kita belum seperti itu. Itu makanya pemimpin-pemimpin kita, top-top manajer ini harus melakukan seperti itu tadi. Nah, sebagai salah satu sampah misalnya. Nah, kalau begini kita bikin akan terbangun sebuah budaya, ya. Kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul yang kondusif. Nah, contoh misalnya, saya pernah Bang di Amaliun ketika baru pindah ke Jalan Amaliun. Saya dikasih tempat pembuangan sampah oleh Rokok Gudang Garam. Saya taruh di depan rumah itu saya bikin besinya begitu. Saya belum buang sampah, besok pagi awak bangun, udah sampah semua di depan rumah awak itu. Itu budaya kita, terutama di Kota Matsum, bukan hanya Kota Matsum. Kalau nggak percaya, coba di rumah Bang Jaya itu, taruh tempat sampah nanti sore di rumahnya itu besar. Besok udah padat itu, Bang Jaya sendiri belum Enggak, buang itu sampah. ada caranya, Wara. Ini sorry aku insert ya. Di Jakarta juga begitu. Di depan rumahku itu ada sampah, tapi aku buat tutup supaya nggak masuk sampah orang lain di dalam. Ditutup Bang, dibukanya tutupnya itu, dirusakinya. Dia naik sepeda motor. Ada tumpukan sampah, bangkai kucing lagi. Inilah saya katakan budaya dari dulu yang diperbanyak tempat pembuangan sampah itu. Sehingga ya kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup itu tadi terpenuhi. Jadi dengan sendirinya. Nah, berkaitan dengan tempat pembuangan sampah dalam bentuk landfill kata Bang Jaya tadi. Nah, kita sama-sama tahu di Sumatera Utara ini Bang. Sejak awal reformasi kita sudah heboh. Ada pendistribusian tanah HGU sampai 5.000 hektar di sekitar lingkungan Medan ini. Masa tempat pembuangan sampah aja nggak bisa dari pelepasan HGU itu kita jadikan. Toh tanah itu sekarang di lokasi-lokasi tanah itu tadi sudah diambil oleh pribadi-pribadi, pejabat-pejabat, lingkungan, tempat pengelolaan pembuangan sampah aja kita tetap tidak dapat. Padahal ada pelepasan HGU sekian ribu hektar. Ini yang heran saya di Sumatera Utara. Termasuk selalu yang saya tuntut itu, ya alokasikan sekian ratus hektar untuk sarana stadion olahraga semacam Senayan gitu. Itu pun tidak ada keinginan dari pejabat di Sumatera Utara ini, baik wali kota maupun gubernur. Padahal kalau mereka itu ketemu, itu bisa dibicarakan kan. Ini kan kita masuk kepada kesimpulan lah. Ya, kita udah panjang lebar kita membahas ini. Kupikir yang bertanggung jawab terhadap ini semua adalah pimpinan top yang tertinggi, itu wali kota. Kenapa demikian? Karena wali kota nggak bisa kerja sendiri. Kalau misalnya tadi dibilang, oh dia udah kerja keras, menggandeng sana, menggandeng sini ke lapangan, dia bukan eksekutor yang seperti itu. Dia harus menggunakan tangan-tangan stafnya untuk mencapai tujuan. Nah, kalau seandainya tidak sesuai dengan program yang telah ditetapkan, ada dong hak dia mempanis. Nah, kalau seandainya orang itu berbuat sesuai dan bahkan lebih, beri mereka reward. Jadi sebenarnya kalau apapun kita bicara hari ini, ya tumpuannya adalah ke wali kota. Nah, kita tidak menilai lah kemampuan itu sendiri, tapi kenyataannya seperti itu. Itu teori kita. Sekarang ngerti dia nggak? Iya, aku nggak bicara teori, tapi artinya cara menilainya begitu. Cara menilainya begitu. Jadi kalau bicara jadi wali kota, sekarang apa yang dikerjakannya? Kan harusnya ada evaluasi. Ya makanya tahun evaluasi. Sekarang 2 tahun ada nggak evaluasi masyarakat? Makanya perlu orang-orang kayak kau itu tidak sedikit, harus lebih banyak. Jangan Jaya Arjuna itu terus harus melihat mengoreksi terhadap hal-hal yang berkembang di Medan itu. Sebenarnya itu kau itu sebenarnya bukan musuh wali kota. Kau itu partner memberi masukan kepada wali kota. Tapi harus wali kota. Aku jangan diganggu.
Aku kan itu masalahnya. Sehingga Nggak bisa begitu dong, mesti open mind dong. USU kan ada MOU dengan wali kota. Iya. Nah, apa sekarang hasilnya? Nggak ada kan? Masa nggak ada orang USU yang dekat sama dia? Masalahnya itu, kalau dia sudah menganggap aku, dia pagari dirinya. Pokoknya kalau kau salah aku pecat, kau dipecat. Cuman itu kalimat yang ada kan? Ya, memang itu hak dia memecat ya, tapi Iya. dalam arti begini yang aku maksud tadi, pecat itu sendiri kan harus ada dasar. Tidak tercapainya objektif yang telah diberikan tanggung jawab kepada anak buahnya. Itu berhak dong dia melakukan itu. Tapi kalau pecat karena tidak patuh terhadap hal-hal yang subjektif, itu lain-lain ceritanya. Ini kita bicara misalnya katakanlah Adipura, siapa yang bertanggung jawab terhadap itu anak-anak buahnya. Nah, kali ini juga tidak tercapai, tidak bisa merumuskan tujuan itu, ya berarti tidak capable dong. Kalau tidak capable, tidak cakap, ya cari dong yang lebih baik. Kan kira-kira kayak gitu. Waktu Abdillah jadi wali kota, dia pernah tugaskan 4 kepala dinasnya, dinas ke PU, kalau nggak salah, dinas kebersihan, di tempat itu, kau ikuti pembahasan Adipura. Memang Adipura itu ada pembahasan terus-menerus dilakukan oleh Eko Dijon Sumata dengan Kela. Tapi dia bilang, ini yang udah pengalaman memantau, kau ikuti apa kata mereka. Diberi telah instruksi kepada mereka, mereka bekerja betul-betul, semua dapat Adipuranya. Makanya aku bilang, kalau mau dapat Adipura gampang sekali. Kalau wali kotanya mau. Kalau wali kotanya cuma petenteng-petenteng aja, nggak suka pecat, nggak akan dapat, jamin. Kalau dapat pun Adipura-pura lah dapatnya. Gampang kok kalau dia dapat Adipura, kita kasih tahu ini nggak benar, nggak benar. Ecek-ecek gampang itu kerjakannya. Jadi berlaku like and dislike lah ya. Jadi cara ininya begitu mungkin cara melihatnya. Apa Medan nggak gitu? Sekarang kita lah dengan MPC, mau nggak Bobi bicara? Ya. Mengirim anak buahnya aja nggak mau dia, lagi diajak bicara, diajak diskusi. Rasa ya, terbersitlah di pikiranku ketika kau bilang tidak ada evaluasi dari jajarannya dan tidak ada evaluasi dari masyarakat. Mungkin di sini kita bisa mengambil peran itu, kita evaluasi lah ya Bang. Ya. Nah, kita tampilkan dalam beberapa paket, kita evaluasi. Dan itu kurasa sebagai orang Medan dan sebagai warga Medan, nah itu berhak kita melakukan itu karena kita sayang sama Medan ini kan. Kenapa nggak kita bikin aja ya? Berseri kita bikin, satu-satu kita preteli. Kita preteli janjinya dulu. Yang hari ini kita lakukan sebenarnya itu kan juga salah satu usaha koreksi itu. Ya betul. Usaha ya kan tuh masukan juga. Kita bukan tidak suka, tapi ya kita juga bukan mengguruin juga, bukan ahli betulnya. Tapi artinya hal-hal yang normatif lah, yang kayaknya sih tidak harus level apa wali kota ya. Untuk manajer-manajer menengah pun pahamlah ilmu itu menurut aku sih. Ya, nah kalau itu tidak jalan sangat disayangkan menurut aku. Yang aku. kau bilang ini ya terus. Kita ini kan sebenarnya selain Jaya, kita ini kan awam soal ini, tapi kita tahu. Misalnya Wara, budaya bersih kan dia tahu, karena dia budayawan. Tahu sebagai pengamat pendidikan publik juga tahu. Bang Halis lagi, sekitar rumahnya bagus, dia bilang. Keluar lingkaran rumahnya, radiusnya, jelek. Nah kita juga punya bahasa awam. Kita bicara awam dengan mereka, tapi ada Jaya yang lebih ahli dalam hal itu. Kita diterangkan. Sehingga kita tahu sekarang ternyata yang diterima Medan tuh bukan Adipura. Sertifikat tuh hanya cuma lembar kertas begini aja kali ya. Beginilah kan, ini kan bagaimanapun diperlukan kolaborasi. Istilahnya sekarang ini kan begitu. Ada sama-sama sensusnya itu sama gitu ya. Sense of belonging terhadap kota ini pun antara masyarakat sama birokratnya itu harus sama. Tetapi kenyataannya seperti apa yang dicontohkan oleh Wara tadi. Dia sediakan tempat sampah ya untuk kepentingan dia, tapi orang lain kan juga membuangnya ke sana kan gitu. Tidak, semua masing-masing tidak menyediakan keinginannya gitu. Itu yang aku tengok. Jadi masyarakatnya sendiri pun harusnya mesti ikutlah ya. Itu yang aku inginkan mungkin. Baru bisa. Jadi kalau kita menyalahkan terus pemerintahannya ya kan begitu, ya tidak juga semuanya harus begitu. Karena kita pun sendiri, coba aku katakan masyarakat di sekitar lingkungan yang aku lihat itu ternyata mereka merasakan bahwasannya mereka memiliki kota Medan, menjaga kebersihannya. Karena di luar sana, ya kenapa ini
What happened to masyarakatnya, kenapa? Jadi gini Bang, kalau Abang bilang begitu, berarti yang terjadi hari ini kan natural. Artinya yang di tempat Abang bagus, tempat lain nggak bagus. Itulah butuhnya seorang pemimpin yang memberi contoh yang bagus kepada yang tidak bagus. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana. Bagi yang tidak bagus tadi itu apa yang tidak dilakukan oleh wali kota? Misalnya tadi Wara bilang tentang bak sampah. Itu kan aku nangkapnya adalah karena bak sampah yang dia punya cuma dia ya bertumpuk-tumpuk lah di situ. Atau ada nggak usaha dari masyarakat? Usaha dari masyarakat apa kira-kira yang digerakkan oleh wali kota terhadap masyarakat di sekitarnya untuk menyadari itu? Ya, terlepas dulu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah misalnya. Kalau tadi kan mungkin dari sponsor, ya kan bisa juga. Misalnya sponsor tapi yang mengelola sponsor itu kan tidak bisa juga perseorangan. Wali kota kerjasama misalnya dengan perusahaan A, B, C, D, penyediaan bak sampah di kota Masum, perusahaan ini dan lain sebagainya. Ya pertanyaan-pertanyaan itu yang harus dijawab. Jadi persoalan kalau misalnya itu kan natural banget. Di tempat Abang karena mungkin kelasnya agak menengah, kesadarannya lebih tinggi, beda dengan daerah yang tidak punya kesadaran setinggi itu. Tapi itulah tugas wali kota itu, gitu loh, melihat ada pemetaan. Oh joroknya di sini, ini akan mempengaruhi nanti citra atau performan kota Medan secara keseluruhan. Benarin ini dulu. Yang sudah bagus, ya pertahankan. Yang belum bagus, benarkan. Kira-kira kayak gitu. Aku juga melihat begitu. Ya. Jadi untuk joke-nya Bang Alis bilang di sekitar lingkungannya bagus. Mungkin Pak RT-nya Bang Halis pula itu. Jadi bagus sendiri ya. Penasehat RT. Ya, kan? Penasehat RT, bayangan kan? Sehat dong. Iya, makanya Abang mau jadi penasehat wali kota, Bang. Iya. Bisa. Dia lebih pintar dari kita. Gini, Bang. Ya, artinya apa yang kita dialogkan dan kita diskusikan ini semua adalah untuk bukan kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan publik, terutama untuk masyarakat Medan ini. Loh, kita bukan hanya mengkritik wali kota, masyarakat dan publik pun kita kritik bagaimana membangun kultur yang kondusif. Pak wali kota, bahwasanya kita mengkritik dia, tidak. Ini adalah masukan-masukan yang kita berikan. Ya, walaupun dia mungkin melihat konotasi kita dialog dan debat di sini nih agak tinggi, itu memang udah masing-masing karakter kita kan. Berbeda karakter saya dengan Bang Jaya, karakter Bang Jaya seperti itu, Bang Is seperti itu, Bang Charles seperti itu. Jadi itu ya maunya itu ditanggapinya secara positif. Nggak ada nilai-nilai negatif yang kita berikan kepada Pak Wali Kota. Tapi ya sebagai manajer, ya itulah yang kita berikan masukan-masukan. Kalau itu dianggap yang kritik, ya dia harus dan menerima itu. Itulah kekurangan dia sebagai wali kota. Kalau dia tidak mau dikritik seperti apa yang kita tampilkan di dialog ini, ya jangan dia jadi wali kota. Kalau jadi wali kota itu siapapun wali kota. Kalau isinya seperti ini, itu tujuannya semua mulia untuk kepentingan bersama kok. Karena dia sebagai wali kota. Kalau dia nggak wali kota kan, dulu belum dia wali kota kan nggak pernah kita bicarakan tentang peran dia sebagai wali kota di Medan ini. Abdillah pun sebagai wali kota tetap juga kita seperti ini. Ya, Rahutman pun wali kota tetap juga kita berikan masukan dan kita kritik. Ya, ini semua adalah untuk masyarakat Kota Medan. Saya kira itu, Bang. Memang gini ya, yang paling penting mungkin selalu ada salah penafsiran terhadap kritis. Orang yang open mind itu adalah orang yang pintar sebenarnya, menerima masukan-masukan dari orang. Justru sebaliknya, orang yang merasa kalau dikritik, dikasih masukan, sekaligus seolah-olah membodohkan dia, menurunkan grade dia. Dia orang yang tidak tahu apa-apa. Ini keliru. Karena seseorang yang ingin membangun sesuatu itu kan harus mencari tahu dari sumbernya. Nah, pada saat memberitahu kan akan kasih tahu yang salah-salah kan, yang kurang benar. Ini kan bisa saja seolah-olah sifatnya memojokkan. Kritik itu tidak salah kok. Kritik itu sejauh kritik itu membangun. Maka dibilang jangan kritik yang lebih tendensius, menjatuhkan. Kalau kita kan kita bicarakan fakta. Jadi sebenarnya menurut saya bagaimana orang menerima kritik itu yang menentukan dia itu orang yang memang betul-betul punya kemampuan dalam manajerial atau tidak. Pengalaman beberapa wali kota. Banyak itu wali kota, kalau saya kritik misalnya, itu jumpa. Kalau kita ketemu, ya itu
Sinis dia terhadap kita. Wah, kalau dia sudah sinis, kita pun makin tajam lah. Ya. Cuman satu wali kota, sesinis apa, setajam apapun kita kritik, itu tetap diambilnya hikmahnya positif. Abdillah, tajam apapun kita kritik dia di media, besok kita ketemu, dirangkulnya kita itu. Jadi kalau mengkritik dia pun, kita pun harus betul-betul fakta. Itu kelebihan Abdillah. Siapa saja yang mengkritik dia, ya, itu bukan dimusuhinya. Ya, di pertemannya, didekatinya, dipanggilnya. Dia minta masukan-masukan dari kita bagaimana supaya kesempurnaan ke depan Kota Medan. Mungkin aja Bobi masih muda, masih belum bisa untuk begitu. Ya, itulah yang aku bilang ya. Kadang-kadang begini, aku juga kadang-kadang nggak menyayangkan. Ya, ini pribadi, dapat aku pribadi ya. Kita lihat banyak orang petinggi ini sekarang masih muda. Ya, tokoh-tokoh muda. Bagus. Tapi mereka belum masuk golden age. Mereka belum masuk pada titik kebijaksanaan. Ini yang tidak didapat. Orang yang golden age itu 60 ke atas. Yang sudah punya kebijaksanaan. Ketika nanti dikritik malah dia rangkul. Itulah orang-orang yang bijaksana. Tapi yang muda-muda ini pintur jago. Sekolah luar negeri. Tapi tidak bisa mengawal emosi. Itu yang kita lihat sekarang. Jadi begini. Upaya kita pada hari ini agar istilah mengatakan Medan terjorok itu hilang, bisa dihilangkan dengan hadirnya Adipura walaupun itu sertifikat, ini hari tidak tercapai. Maka dengan kata lain, aku pendapat pribadi, Medan masih tetap dianggap terjorok. Tidak bersih dengan Adipura itu. Tidak bisa hilang predikat joroknya. Karena kita tidak dapat keterangan resmi dari pihak yang terkait yang memang mengelola Adipura itu. Begitu kira-kira. Ada yang lain? Ya, oke, kita siap. MPC siap. Kalau dipanggil, kalau diajak diskusi, diajak debat, diajak apa, kita siap. Mau dimasukkan, kita siap. Oke. Jangan dianggap orang tua terlalu tua kita. Sudah MPC nih, Bang Halis, suara. Nah, udah Bang. Terus, Oke. ya. Thank you. Assalamualaikum. Aman, Yo. aman. Waalaikumsalam.